Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ruang 004 semester 4 program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Eko Kuntarto, MPD MKomE, dan Bapak Muhammad Soleh, SPD MPD. Kami akan memaparkan dua topik bahasan, yaitu hakikat pembelajaran bahasa Indonesia dan prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lingkaran sistem lambang bunyi yang arbitrer atau semena-mena yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa adalah penggunaan kode yang merupakan gabungan fenom sehingga membentuk kata dengan aturan sintaks untuk membentuk kalimat yang memiliki arti. Bahasa erat kaitannya dengan kognisi pada manusia. Bahasa adalah fungsi kognisi tertinggi dan tidak dimiliki oleh hewan. Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai ilmu linguistik. Bahasa adalah sistem lambang yang mewujudkan bunyi atau bunyi ujar. Lambang-lambang bunyi bahasa yang bermakna itu di dalam bahasa berupa satuan-satuan bahasa yang berwujud morfem, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terpenting di kawasan Republik Indonesia. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Pendidikan bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu diajarkan kepada para siswa di sekolah. Permendiknas nomor 22 tahun 2006, bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik, dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Landasan pembelajaran bahasa Indonesia merupakan dasar dari diadakannya pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dilaksanakan mengacu pada beberapa landasan, yaitu berupa landasan formal, landasan teori konseptual, dan landasan operasional. Pembelajaran adalah proses belajar yang di dalamnya terdapat interaksi antara peserta didik dengan gurunya. Pembelajaran bahasa Indonesia lebih menekankan pembelajaran untuk menggunakan bahasa. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah yaitu untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa baik secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran bahasa Indonesia sudah diatur berdasarkan aspek-aspek yang terdapat di dalamnya, dan aspek tersebut mengacu pada prinsip pembelajaran bahasa. Prinsip dasar pembelajaran bahasa Indonesia terdiri prinsip kontekstual, prinsip integratif, prinsip fungsional, dan prinsip apresiatif. Yang pertama yaitu prinsip kontekstual. Prinsip kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan suatu pembelajaran yang bertujuan membantu siswa untuk memahami materi ajar yang dikaitkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pada prinsip ini terdapat 7 komponen, yaitu konstruktisme,
bertanya, menemukan, masyarakat, belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian bersama. Yang kedua yaitu prinsip integratif. Pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat disajikan secara terpisah-pisah. Pembelajaran bahasa Indonesia harus diajarkan secara terpadu dan terintegratif. Pada prinsip ini, terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ketiga, prinsip fungsional. Prinsip fungsional pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Konsep pendekatan komunikatif mengisyaratkan bahwa guru bukanlah penguasa dalam kelas. Jadi, pembelajaran didasarkan pada multisumber, dengan kata lain, sumber belajar terdiri atas guru, peserta didik, dan lingkungan. Lingkungan terdekat adalah kelas pelaksanaan pembelajaran bahasa di kelas. Yang fungsional adalah melatih siswa menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. 4. Prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif lebih ditekankan pada pembelajaran sastra apresiasi, berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa, istilah apresiatif dimaknai yang menyenangkan. Jadi, prinsip apresiatif berarti prinsip pembelajaran yang menyenangkan. Demikianlah materi yang dapat kami paparkan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.